Halo semuanya, jumpa kembali di channel Algoritma dan Pemrograman dengan saya, Robin. Topik kali ini adalah eh, searching dan sorting dengan menggunakan array satu dimensi. Jadi topik-topik yang akan dibahas hari ini adalah pertama kali yaitu searching dengan menggunakan sequential search. Kemudian yang kedua adalah sorting. Sorting ini nanti ada banyak metode, ada 4 metode yang akan kita bahas, yaitu bubble sort, ya bubble sort, kemudian insertion sort, kemudian selection sort, dan kemudian yang terakhir adalah shell sort. Nah, jadi untuk penjelasannya nanti akan lebih mudah kalau saya jelaskan dengan menggunakan Excel. Jadi baik tanpa menunggu, kita langsung saja. Nah, kali ini seperti biasa saya tetap menggunakan bahasa program yang agak tidak biasa digunakan orang lain, yaitu bahasa program Pascal atau Delphi. Saya buat sebuah aplikasi konsol saja. Baik. Nah, pertama kali akan saya mulai dari membuat data acak. Data acak, jadi saya membutuhkan sebuah konstanta. Jumlah data misalkan adalah 10. Kemudian saya siapkan variabel maksimum. Jika kita memiliki 10 data dalam array, maka kita memiliki elemen 0 sampai 9. Jadi elemen paling maksimum adalah 9, ya, posisi 9. Jadi kita deklarasikan data sebagai array 0 sampai max. Katakanlah kita menggunakan tipe integer saja. Kemudian beberapa variabel akan saya deklarasikan seperti ini. Nah, baik. Jadi, memulai data acak seperti biasa, menggunakan perintah randomize, supaya program tidak langsung kembali ke IDE, maka kita buat readline. Nah, saya mulai dengan membuat data acak. Jadi, saya cetak dulu data acak. Nah, saya mulai dulu dari topik pencarian. Mencari data dengan sequential search. Baik. Nah, kita mulai dengan data acak ya. Jadi kita acak dulu data dari 0 sampai dengan maksimum, karena data kita hanya dari 0 sampai n kurang 1 ya. Jadi tepatnya max adalah n kurang 1. Oke, nah yang kita lakukan adalah data diacak lalu dicetak. Jadi dengan cara data ke i itu adalah sama dengan random, katakanlah n kali 10. Jadi kalau data kita memiliki 10 data, maka data acak kita itu punya jangkauan 100. Jika kita memiliki 100 data, n bernilai 100, maka jangkauan data acak kita akan bernilai sampai 1000. Baik, saya lanjutkan. Kemudian data yang diacak itu akan saya cetak. Dicetak data ke i, disambung dengan sebuah spasi biar ada jarak. Baik, nah sampai di sini ya, kita akan mencoba menjalankan program ini dan coba akan saya letakkan coding program ini sebagai duplikat data acak. Oke, baik, kita coba dulu ya. Oke, kita perbaiki errornya dan dijalankan. Oke, nah itulah data acak yang ada. Nah, barangkali saya akan mengambil 6 data dari data sekian banyaknya data tersebut untuk sebagai penjelasannya. Nah, jadi katakanlah saya mengambil 6 data. Di data kita itu, data saya itu ada dari elemen 0 sampai 5 ya tentunya. Karena 6 ini saya asumsi adalah max. Oh maaf, n max itu adalah 5. Oke. Nah, kemudian saya akan mengambil data dari 90 sampai dengan 49. Kita coba. Saya mengambil sampel data 90, 23, 26, 39, 38, 49, 5, oops, maaf kelebihannya. Oke, nah saya asumsi saya punya data seperti ini. Nah, kemudian saya akan melakukan pencarian dengan menggunakan sequential search. Jadi kita akan mengimplementasikan sequential search dengan data-data ini. Jadi katakanlah kita mencari data. Nah, kalau kita mencari data berarti kita harus tahu dong data apa yang mau dicari.
Jadi kalau kita sama halnya seperti program komputer, kalau kita meminta komputer untuk mencari sebuah data, maka komputer itu juga harus meminta data apa yang mau dicari. Nah, jadi dengan demikian programnya ini akan saya modifikasi dengan menambah permintaan. Jadi program harus meminta masukkan data yang dicari. Nah, lalu data yang dicari ini akan dibaca dari keyboard. Oke, nah jadi saya akan membutuhkan variabel cari. Oke, barangkali tampilannya seperti ini. Variabel i. Oke, nah mencari data dengan sequential search, data acaknya sekian, masukkan data yang dicari. Kita isi misalnya 69. Maka komputer harus mengatakan bahwa data ditemukan di posisi kelima jika dihitung dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kekurangan yang selanjutnya di sini adalah data ditemukan di posisi keberapa atau data tidak ditemukan. Jadi untuk itu saya siapkan dulu outputnya. Ini adalah bagian inputnya. Nah, jadi saya siapkan dulu outputnya. Nah, untuk bagian output itu ada dua kondisi. Ya, apabila data ditemukan, ya, maka apabila data ditemukan, maka saya boleh mencetak pesan bahwa data tersebut ditemukan di posisi kesekian. Di posisi disambung dengan sebuah variabel posisi yang belum dideklarasikan. Tetapi kalau ternyata data tidak ditemukan, statusnya tidak ditemukan, maka barangkali kita akan mencetak pesan bahwa data tidak ditemukan. Oke, nah jadi di sini ada dua variabel baru ya. Jadi ada variabel ditemukan dan variabel posisi. Tentunya posisi itu pasti merupakan numerik bulat ya, tidak ada posisi yang merupakan pecahan, tidak ada posisi yang menggunakan nama orang ya. Nah, jadi untuk itu karena tipe data posisi adalah bilangan bulat, maka saya deklarasikan sebagai tipe integer. Nah, selanjutnya ditemukan ini digunakan di variabel if. Variabel ditemukan digunakan di perintah if. Jadi, if itu bekerja dengan logika true false ya. Jadi, sehingga variabel ditemukan itu harus kita gunakan juga variabel yang sifatnya hanya bisa menerima nilai true atau false, yaitu variabel bertipe bool. Oke, nah jadi input dan outputnya sudah saya siapkan, tinggal masalah bagaimana cara memprosesnya saja. Nah, jadi masalah bagaimana cara memproses, nah itu ada di saya jelaskan di Excel. Nah, katakanlah saya mencari angka 39. Saya isi dari keyboard 39. Program dijalankan dan data ditampilkan seperti ini, kemudian saya mengetikkan data yang dicari itu 39. Nah, jadi sebenarnya cara kita mencari sehari-hari itu adalah mencari dari data pertama sampai data terakhir. Kalau masih belum ditemukan sampai data terakhir, berarti ya memang tidak ada datanya. Nah, jadi kita mulai. Pertama kali kita pasti melihat data pertama, yaitu data di posisi 0. Nah, kita akan mencocokkan data yang cari itu dengan data di posisi 0. Dan ternyata bukan data itu yang kita cari. Nah, maka pencarian itu akan kita lakukan ke data selanjutnya, yaitu data ke-1. Lalu kita akan membandingkan apakah 39 data yang kita cari itu sama dengan 23 data ke-1. Nah, ternyata tidak sama. Kita akan mencari lagi ke data kedua. Jadi dengan kata lain, pencarian kita itu adalah berpola yang berulang ya. Nah, jadi tentunya tadi kita memulai dari data ke 0. Jadi karena datanya itu berpola, berulang-ulang, dan posisi data juga berubah, maka untuk itu saya tandai dengan sebuah variabel i, karena sesuai dengan sifat variabel, variasi. Variabel itu artinya berasal dari kata variasi, yaitu bisa berubah-ubah, ya, bisa berbeda-beda. Nah, jadi variabel i akan saya mulai dari 0. Lalu saya bandingkan apakah data yang dicari sama dengan data ke 0. Nah, kalau sama artinya ditemukan. Kalau tidak sama berarti saya akan lanjut i tambah 1. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu akan saya lakukan lagi apakah data yang saya cari itu sama dengan data ke i. Nah, dan ternyata tidak sama, maka saya lewatkan i akan bergerak ke sebelahnya lagi untuk memeriksa data ke sebelahnya. Jadi dengan kata lain, di sini terjadi perulangan ya. Nah, jadi saya kembali ke coding program. Nah, jadi untuk itu berarti saya mencari data itu kan saya mencari data itu dengan cara membandingkan apakah data yang saya cari sama dengan data ke 0. Nah, jika data yang saya cari sama dengan data yang ke 0 berarti sudah ditemukan. Nah, kalau sudah ditemukan maka akan saya buat ditemukan sama dengan true. Nah,
hal yang kedua adalah catat posisinya. Kalau data ditemukan di posisi ke 0, maka posisi ditemukan data adalah 0. Nah, tapi kalau ternyata nanti data tidak ditemukan data yang kita cari tidak ditemukan di data 0, berarti kita pasti akan menelusuri data ke 1. Apakah data yang kita cari sama dengan data ke 1? Apabila sama, maka kita tandai bahwa sudah ditemukan. Nah, berarti pada awal pencarian, kita harus menandai bahwa ditemukan sama dengan false. Kenapa? Nah, sampai kapan kita harus mencari? Sampai ditemukan atau sampai datanya habis. Nah, berarti kita harus memberitahukan status kepada program komputer bahwa pada status awal itu bahwa kita belum menemukan apa-apa, makanya kita mau mencari. Oke. Nah, kemudian kita kalau memeriksa dengan data ke 1 dan ternyata bukan data ke 1, nah, maka pencarian akan dilakukan lagi dengan data kedua. Nah, jadi kalau ternyata merupakan data kedua yang dicari, maka posisi adalah 2. Nah, begitu demikian juga pencarian dilakukan seterusnya. Apakah data yang dicari sama dengan data ketiga? Jika benar, maka sudah ditemukan, dan posisi ditemukan adalah 3, dan seterusnya. Nah, jadi kembali ke Excel. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Apakah 39 sama dengan data kedua? Apakah data yang dicari sama dengan data kedua? Nah, ternyata tidak, maka kita lanjutkan ke data selanjutnya. Oke. Nah, lalu kita bandingkan lagi apakah sama? Ternyata sama. Berarti ditemukan ini. Nah, berarti sudah ditemukan. Kita set ditemukan sama dengan true. Dan kita set posisi ditemukan adalah I, yaitu 3. Nah, apa yang terjadi kalau tidak ditemukan? Kalau tidak ditemukan, kalau angka yang di sini bukan 39, maka I akan mencari sampai di sini, sampai posisi ke-5, sampai posisi ke-6, dan datanya sudah habis. Nah, jadi apabila data kita ada 6, barangkali bisalah kita buat seperti ini. Masih bisa kita buat dengan cara seperti ini. Nah, masalahnya kalau data kita nanti adalah 1000, nggak mungkin kan saya copy paste sebanyak 1000 kali dengan program seperti ini. Nah, itulah masalahnya ya. Nah, jadi untuk itulah kita perlu belajar dan memahami yang namanya perulangan. Nah, jadi kalau di dalam menggunakan perulangan itu ya, kita harus melihat pola. Nah, jadi polanya ini Anda perhatikan. Polanya bergerak dari 0 sampai 5. Ada pola yang bergerak dari 0 sampai 5. Jika 0 sampai 5 yang bergerak ini adalah variabel I, maka di sini juga merupakan variabel I. Jadi untuk itu, kalau kita membuatnya menjadi perulangan, kita hanya butuh satu kali if saja, ya. Nah, jadi yang bergerak 0 sampai sekian itu barangkali kita menggunakan perintah perulangan. Nah, perintah perulangan yang paling biasa kita gunakan adalah perintah perulangan for, ya. For I dimulai dari 0 sampai dengan data paling maksimum. Kita periksa apakah data yang kita cari sama dengan data ke I. Ya, jadi jangan diulang dengan data ke 0 aja. Jadi kalau kita ulang dengan data ke 0, maka komputer akan mengulang sebanyak N kali hanya memeriksa dengan data ke 0. Data yang lain tidak dia periksa karena status variabel I di sini nilainya tidak berubah. Jadi dia akan memeriksa terus dengan data ke 0 ya. Nah, jadi kalau data yang dicari sama dengan data ke I, berarti sudah ditemukan, dan posisi ditemukan adalah I. Nah, itulah dia. Jadi apabila I-nya adalah 3, nah, apabila data yang dicari itu sama dengan data ketiga, kalau I bernilai 3, maka ditemukan itu tentunya di posisi ketiga. Jadi sesuai dengan nilai I ya. Nah, jadi karena bahasa yang saya gunakan ini tidak bisa perintah if dan then tidak bisa mengeksekusi lebih dari satu perintah, karena di sini ada 2 perintah program, yaitu ditemukan dan post. Maka di bahasa program saya membutuhkan begin dan end. Karena ada 2 baris program ya. Mungkin ada bahasa program lain yang menggunakan tanda kurung kurawal untuk bikin end. Ya. Oke, nah. Apakah cara ini sudah benar? Nah, memang cara ini benar, tapi sebenarnya sih kurang bagus ya. Nah, kenapa kurang bagus? Karena begini alasannya. Oke. Nah, jadi ini kurang bagusnya begini. Apabila saya sudah menemukan data yang saya cari yaitu 39, apakah saya masih tetap harus memeriksa dengan 38 dan 49? Nah, itulah pertanyaannya, dilemanya ya. Nah, jawabannya adalah tergantung. Apabila kita hanya membutuhkan satu nilai yang kita cari, berarti pencarian cukup sampai di sini aja, ya, sampai di data ke sini lalu berhenti. Jadi dengan kata lain, kalau berhenti di tengah, berarti perulangan for tidak bisa saya gunakan. Kenapa? Karena perulangan for itu perulangan yang jumlahnya pasti.
Sementara kalau kita mengulang sampai di sini saja kita berhenti, berarti perulangannya tidak pasti dong. Nah, kecuali kalau Anda mau mencari bilangan yang lebih dari satu, Anda boleh modif sendiri programnya, karena di sini saya hanya menjelaskan basic daripada pencarian aja. Nah, sampai di sini, saya akan mencoba, ya, saya akan mencoba menambahkan beberapa modifikasi ya. Nah, jadi modifikasi karena perulangannya itu jumlahnya tidak pasti, maka lebih disarankan menggunakan perintah while daripada for ya. Meskipun ada beberapa bahasa program yang bisa menggunakan for untuk perulangan tidak pasti, tapi di sini saya sarankan pakai while aja. Nah, jadi i dimulai dari 0 karena perulangannya tidak pasti, maka saya buat perintah while. Nah, kapan saya akan terus mencari data? Nah, saya mencari data itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah selama data belum habis. Kalau data belum habis artinya i masih lebih kecil dari jumlah data. Jadi posisi pencarian data itu adalah i, selama masih lebih kecil dari jumlah data, maka kita harus terus mencari. Nah, kemudian kondisi kedua adalah dan selama belum ditemukan. Nah, jadi selama data saya belum habis dan selama saya belum menemukan data tersebut, maka saya harus terus mencari. Ya. Nah, apabila data yang dicari itu ketemu di posisi ke i, maka dicatat posisi ditemukan adalah i. Tapi kalau ternyata tidak, maka tetap harus saya tandai bahwa apabila tidak ketemu di data 0, maka saya cari ke data 1. Jadi sehingga saya harus membuat i sama dengan i tambah 1. Apabila tidak ditemukan di data 1, maka saya harus mencari di data kedua. Apabila tidak ditemukan di data kedua, maka saya lanjut ke data ketiga. Jadi inilah gunanya i sama dengan i tambah 1 ya. Jadi coba saya jalankan programnya. Jadi mohon maaf, videonya saya buat sesingkat mungkin untuk menghemat kuota Anda juga yang rekan-rekan mahasiswa yang belajar ya. Oke, jadi ilustrasinya seperti ini, mencari data dengan sequential search. Data yang diacak adalah sekian, katakanlah saya mencari 10. Nah, 10 itu kalau kita hitung dari 0 ada di posisi ketiga. Jadi kalau saya enter, nah data ditemukan di posisi ketiga. Jadi sesuai ya. Nah, saya coba menjalankan program sekali lagi. Kemudian saya akan mencoba mencari angka 50, bilangan 50. Oke, begitu saya enter, komputer mengatakan bahwa data tidak ditemukan, karena memang data 50 tidak ada di sini. Nah, jadi sekianlah kira-kira penjelasan saya dan demo saya mengenai algoritma sequential search ya. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan lanjut ke video yang kedua, yaitu sorting ya. Oke. Semoga bermanfaat bagi Anda dan selamat belajar.